teman-teman, sekarang kita lagi di tempat penakaran ulat Jerman. Nanti kita lihat bagaimana Pak Sony melakukan budidaya ulat Jerman. Ini ternaknya cukup besar. Nanti saya akan videokan bagaimana kandangnya, bagaimana ulat Jerman. Oke, sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe video sampai habis dan like, comment, share. Ini adalah jenis kandang ulat Jerman, kotak-kotak segini. Ini Jerman ya? Jerman juga mau kita bikin. Nih. Kapasitas berapa nih kandang? Ini sekitar 40, ini 40 kotak. 40 kotak ya? 40 kotak, depan 36 kotak. Ini untuk persiapan rencana. Apa ini? Persiapan untuk bikin indukan. Indukan. Untuk bibitnya siap. Jadikan bibit. Umur berapa ini? Mungkin sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya. Sistemnya kayak apa nih? Sistem ternaknya gimana nih? Ulatnya dibikin kepompong dulu. Prosesnya Prosesnya gimana? untuk pembuatan. Yang pertama Itu awalnya kita harus mencari bibit terlebih dahulu. Minimal itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Semakin tua itu semakin bagus, karena usia semakin dewasa itu untuk mengurangi resiko kematian. Contohnya mana? Contoh yang sudah siap kan? Coba lihat kan Pak Kemi. Ciri-ciri dari untuk ulat Jerman yang siap untuk dijadikan indukan, biasanya dia cenderung agak coklat-coklatan. Mana modelnya? Geraknya itu agak sedikit ini lembek atau santai, rileks gitu. Tapi kalau terlalu lincah liar itu biasanya belum mau dibikin untuk indukan. 2,000 years later. Penempatan atau pembuatan ke pompong, terlebih dahulu kita siapkan pipa bekas, atau mungkin pipa-pipa ini kalau untuk mencari modal yang relatif murah, kita cari pipa-pipa bekas yang ukuran 3/4, kita potong-potong 5 atau 6 cm. Setelah itu dicuci bersih dengan sabun, terlebih dahulu direndam untuk menghindari tingkat kematian, karena di dalam pipa itu sendiri kalau tidak ada dibersihkan maka akan berdampak pada ulat itu mengalami kematian karena ada virus atau kotor-kotoran yang ada di pipa itu sendiri. Ini ukuran pipa berapa nih? Ukuran pipa 3/4 1 in. 1 in ya. 1 in, kita pakai yang 1 in. Kalau pakai gelas gitu bisa nggak? Pakai gelas, pakai botol Yakult itu bisa, yang penting bersih. Bersih ya. Cuma karena untuk medianya nih pakai pipa itu untuk menghemat tempat karena nggak terlalu besar sehingga lebih efisien tempatnya. Cuma biayanya cukup besar. Kalau ini bahannya apa ini? Ini bahan yang kita pakai triplek atau plywood ukuran 9 mili. Kalau media seperti ini pada umumnya kalau kita perhatikan, kita menyesuaikan dengan tempat hidupnya ulat itu sendiri, dia hidup di kayu. Ada juga menggunakan media baskom, cuma dia cenderung badannya itu lebih lemes. Memang baskom itu sendiri tidak rusak atau tergigit, kropos, tapi untuk kesehatan ulat sendiri justru lebih banyak cenderung mengalami stres. Nggak panas pakai itu? Ya? Nggak panas dia suhunya? Nggak panas. Kalau pakai baskom bisa cenderung lebih dingin, tetapi udara untuk suhunya sendiri kurang cocok digunakan untuk ternak ulat. Memang yang siap. Ini kumbang apa Pak Kemi? Medianya adalah kumbang ulat Jerman yang siap untuk bertelur. Cuma ini sebenarnya udah waktunya pindah. Sekitar 14 hari sudah bisa dipindah dari media yang baru. Jadi kita tempat bertelur yang baru lagi. Ada pemasarannya sangat
Prospeknya gimana Pak Gemi kalau untuk pemasaran ulat Jerman sendiri menurut Pak Gemi sudah dilakukan? Prospeknya sangat baik untuk makan ikan arwana, untuk burung, itu sangat bagus. Kalau pakannya gimana? Pakannya ulat kandang ini susah Ya. nggak? Pakannya gimana? Susah nggak pakannya ulat kandang? Ulat kandang. Ulat Jerman, sorry. Pakannya untuk ulat Jerman sama sayur-sayuran bekas-bekas. Jadi sayur lebih nggak terpakai. Jadi lebih hemat ya Ya, sayur-sayuran lebih bekas gitu ya. hemat. Jangan dicampur bahan-bahan yang kurang bagus karena ini mediumnya dia larinya ke sayur-sayuran, dia lebih sehat. Oke. Sayur-sayuran seperti labu siam, seperti kol, kubis, seperti yang lain itu wortel dan lain-lain itu bisa digunakan. Bahkan mungkin buah-buahan pun dia mau. Cuma cara pemberian makan pun tidak boleh terlalu over, nggak boleh terlalu berlebihan. Ya, kira-kira sekedarnya. Kenapa? Karena makanan yang diberikan kepada ternak ulat Jerman itu kalau terlalu berlebihan dia akan mengalami becek dan bisa menimbulkan kematian. Kalau panen berapa lama panennya? Usia Siap panen lah, siap panen. itu standarnya sekitar 3 atau 4 bulan. Cuma kadang-kadang kita sendiri begitu banyak pesanan ya kira-kira kios atau di luar sana itu membutuhkan ya mungkin sekitar 3 bulanan sudah saya lepas. Kita mengikutin daripada pasaran. Begitu. Permintaan pasar gimana? Permintaan pasar Kewalahan atau kewalahan nggak permintaan pasar? gimana? Kewalahan nggak permintaan pasar? Sementara ini saya masih kewalahan. Kewalahan ya. Kalau ngikutin ini kita masih kewalahan karena skalanya kita masih kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa untuk lebih fokus lagi pada ternak ulat Jerman. Sekali panen berapa kilo? Ada 10 kilo? Kalau panen untuk sementara ini kita nggak bisa begitu plek 10 kilo tidak, tapi kita hitung dalam per bulan. Mungkin dalam per bulan bisa maksimal sementara ini masih 10 kilo atau mungkin sampai 12 kilo lah. Kira-kira seperti itu. Setiap panen ya, setiap kali panen. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya. Oke teman-teman. Itu. Karena skalanya masih kecil sehingga belum mampu memproduksi yang cukup besar. Panen sebenarnya masih tergolong belum sih. Cuma kadang-kadang kita peternak kecil ini biasa tahu sendiri. Ketika kita tidak punya uang dilepas pun jadi duit. Nah itulah keuntungan kita. Di saat kita nggak punya uang dengan terpaksa ya karena pasaran minta kita juga butuh duit kita jual. Ini investasi jangka pendek, jangka menengah ini ya, jangka Ya, panjang. seperti itu, Iya gitu benar-benar. loh. Unik dan hebatnya di situ. Kita nggak punya tabungan di bank, tetapi ini bisa untuk jadi apa ya? Cadangan untuk kita mendapatkan uang. Gitu. Siap. Nah coba lihat. Ini umurnya berapa ini? Ini umurnya, waduh ini tanggalannya nggak ada. Ada sebulan nggak nih? Oh lebih, ini Lebih ya? sekitar 2 bulan setengah. Sekitar 2 bulan setengah. Biasanya umur segini nih, kalau memang ada kios yang minta, saya lepas. Begitu. Cuma kalau yang standar untuk dijual di pasaran itu kalau yang dari Jawa itu agak besar-besar, itu jumlah beratnya itu sudah masuk lah. Kalau lebih kecil beratnya itu kurang dari, jadi kalahnya di timbangan. Dia kalau dikasih makannya rutin cepat besar ya. Dikasih makan rutin tergantung. Kalau makanan itu bersifat sayuran dia kan sifatnya berair nih. Semakin banyak dikasih makan itu media deda itu justru malah becek. Oh gitu. Jadi kita sendiri harus bisa menetralisir, harus bisa menjaga supaya media ini tidak becek bagaimana. Jadi harus ada selang-seling. Kalau kita sayuran terus itu cenderung justru malah becek, dia kedinginan, bisa cenderung mati. Jadi kadang-kadang diseling-seling dengan pur ayam atau dengan mungkin makanan yang sifatnya agak kering, tidak menimbulkan kematian. Tidak berasumsi dimakan sayur, kasih sayuran terus langsung hidup cepat besar, nggak jamin juga. Memang pada intinya kalau dikasih makan mereka itu cenderung cepat besar. Tetapi kalau sayuran dia itu sifatnya mengandung air, itu justru malah membuat tempat mereka tinggal itu becek.
Kendalanya apa nih ternak ulat Jerman Pak Gemi? Ada nggak kendala Kendala mungkin? makan ulat Ada biasanya hama dari di- tikus atau dari cicak Nah, atau biaya itu pakan mahal? resiko daripada ternak ulat Jerman yang selama saya jalani, kendalanya itu setiap tempat berbeda-beda. Karena tempat saya ini kemungkinan dia demen sekali yang namanya tikus, itu sangat luar biasa. Kita udah berupaya untuk cari belikan jebakan, kasih jebakan, kasih lem, kasih macam-macam. Tapi namanya tikus itu kan pintar. Tikus itu sangat luar biasa. Tetapi saya alhamdulillah tidak putus asa. Setelah cari jebakan udah bisa dapat 1-2, tapi masih banyak lagi. Waktu itu hampir pusing, hampir patah semangat. Jadi Tapi ngakalinnya? keyakinan kita mau berusaha dan sabar, alhamdulillah kita belajar dan belajar, akhirnya jalan terakhir kita tutup. Jadi rak yang ada, kandang yang ada kita tutup, bagian belakang blok full dan kiri kanan, dan di depan kita kasih terpal. Oh gitu, pakai terpal ya? Saat siang hari kita buka supaya suhunya itu bisa masuk. Ketika malam terpal kita tutup. Alhamdulillah dengan metode pengaman seperti ini, alhamdulillah Lebih aman ya? aman. Dari hama tikus sama Lebih cicak aman ya? daripada gangguan tikus atau cicak. Kemarin sebelum kita tutup, tikus dan cicak itu masya Allah selalu menyerang tiap malam, nyerang, itu mengalami kerugian dari kita sendiri. Oke. Makanya dengan seperti ini memang perlu banyak biaya untuk memodal ini semua, tapi kedepannya insya Allah lebih membawa untung. Oke. Ini sudah berapa lama tadi menjalankan usaha ini? Ada setahun, 2 tahun? Atau sudah bertahun-tahun? Untuk merambah mulai merintis usaha ini terhitung tahun 2019 pas bulan Agustus. Jadi terhitung sampai sekarang pas 1 tahun. Kira-kira pas 1 tahun. Pas 1 tahun ya? Sudah Dan ini alhamdulillah menurut hitungan saya walaupun belum skala besar, tapi untuk menutupin rumah tangga, kebutuhan rumah tangga alhamdulillah sangat Sudah membantu terpenuhin ya? sekali. Istri gimana supportnya? Full? Hmm? Istri supportnya full? Sangat Alhamdulillah mendukung? Mendukung sekali. Bersemangatin, justru menyarankan Abi fokus aja ke ini, untuk terus kembangkan, kita fokus ke ulat. Jadi kita nggak ada cari kerjaan di luar, kita fokus aja ini, prospeknya ini sangat bagus gitu. Jadi dengan semangat itulah termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi kualitas, meningkatkan lagi jumlah, meningkatkan lagi ya tempat-tempat yang khususnya untuk pembesaran, untuk pengembangan, untuk melayani konsumen terutama di kios kicau burung maupun di ikan-ikan hias. Oke. Makasih Pak Gemi ya sudah Oke, sharing, siap. mudah-mudahan ini bermanfaat. ya. Oke. Kita berbagi sharing bersama-sama. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa kalau suka video ini di like, di komen, di share. Nanti kita coba bikin tutorial cara ternaknya lebih lengkap. Tadi sudah jelas, padat, peluangnya gimana, sudah juga sama Pak Gemi, salah satu peternak ulat Jerman yang ada di Kita Balikpapan. mohon doa dan dukungan kita teman-teman. Siap? Siap. Makasih Pak Gemi ya, sukses ya. Ini tempatnya di perumahan kampung ya, jadi tanahnya beliau ini rumahnya beliau. Ini dibikin kandang baru lagi. Beliau ini selain profesi ternak juga bisa bikin mebel, nukang. Channel untuk indukan. Ini yang terbaru ya, baru dibikin ya. Baru. Ini untuk indukan ya. Untuk indukan atau untuk pembenihan, kumbang-kumbang untuk bertelur di sini. Dan yang tadi itu untuk pembesaran. Oh, Setelah mantap. 14 hari harus dipisah, maka media baru kita masukkan, media yang lama yang 14 hari kita taruh ke pembesaran yang tadi itu. Oke, mantap Pak Gemi.